dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pembelanjaan perbankan biaya. Happy watching! Definisi pembelanjaan perbankan dan biaya. Yang pertama adalah pembelanjaan. Nah, pembelanjaan adalah suatu usaha menyangkut bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana menggunakan dana dan bagaimana laba perusahaan akan didistribusikan. Yang kedua adalah perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Berikut jenis-jenis perbankan. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya terbagi atas 3. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Contohnya, Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya terbagi atas 5. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Contohnya, Bank Sentral Asia, Bank Danamon. Yang ketiga, bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya, Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat, bank milik campuran. Bank campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya, Bank Commonwealth dan Bank Kapital Indonesia. Yang kelima, bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya, Bangkok Bank dan Bank of China. Jenis-jenis bank dilihat dari statusnya. Terbagi atas 2. Yang pertama, devisa. Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank non-devisa. Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi layaknya bank devisa. Jadi, bank non-devisa hanya melakukan kegiatan transaksi hanya dalam batas-batas wilayah negara yang terbatas. Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah ialah perbankan yang segala sesuatu yang mencakup tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Jenis-jenis bank menurut bentuk badan usaha. Yang pertama, bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, bank berbentuk firma. Yang ketiga, bank berbentuk koperasi. Dan yang terakhir, bank berbentuk perusahaan perseorangan. Jenis-jenis bank menurut organisasinya. Yang pertama, unit banking, yaitu bank yang hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain. Yang kedua, branch banking, yaitu bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain. Yang ketiga,
korespondensi banking, yaitu bank yang dapat melakukan kegiatan pemeriksaan, dokumen ekspor-impor, dan kegiatan utamanya di luar negeri. Dan yang ketiga adalah biaya. Nah, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, aspek-aspek keuangan. Perhitungan ROI atau Return on Investment. ROI atau Return on Investment atau rentabilitas atau earning power menunjukkan kemampuan modal yang kita investasikan pada sebuah usaha untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROI, semakin tinggi kemampuan usaha kita untuk mengembalikan modal dan semakin menjanjikan pula usaha. Rumusnya, ROI sama dengan laba bersih per total invest kali 100%. Contoh soal perhitungan Return of Investment atau ROI. Investasi yang digunakan untuk sebuah usaha adalah 8 juta rupiah dan keuntungan bersih yang didapat adalah 18 juta rupiah per bulan. Maka ROI sama dengan 18 juta per 8 juta kali 100% menghasilkan 2,25%. Jadi nilai ROI per bulannya adalah 2,25% atau mencapai 27% per tahunnya. Perhitungan margin. Perhitungan margin terbagi atas 3 perhitungan. Yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Merupakan salah satu ukuran laba yang digunakan untuk menilai perbandingan antara laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor per total pendapatan kali 100%. Contoh soal perhitungan margin laba kotor atau gross profit margin. Apotek Senja pada tahun 2018 memperoleh laba kotor sebesar 36 juta rupiah. Sementara itu total pendapatan yang diterima perusahaan tersebut adalah sebesar 66 juta rupiah. Berapakah nilai gross profit margin Apotek Senja? Jawabannya, gross profit margin sama dengan laba kotor per total pendapatan kali 100%. Maka 36 juta rupiah dibagi 66 juta rupiah kali 100% menghasilkan 54%. Jadi gross profit margin Apotek Senja adalah sebesar 54%. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin merupakan ukuran perbandingan antara laba yang telah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak per pendapatan penjualan dikalikan. Contoh perhitungan margin laba bersih atau net profit margin. Sebuah perusahaan memiliki nilai pendapatan penjualan bersih sebesar 54.126.620.000 dan laba bersih setelah pajak sebesar 4.127.300.000. Berapa nilai laba bersih dari perusahaan tersebut? Jawabannya, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan kali 100%. Maka 54.126.620.000 dibagi 4.127.300.000 kali 100% menghasilkan 13,11%. Jadi, net profit margin perusahaan tersebut adalah sebesar 13,11%. Yang ketiga, margin laba operasi atau operating profit merupakan ukuran untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan. Rumusnya yaitu operating profit margin sama dengan laba bersih sebelum pajak dan bunga per penjualan bersih dikali 100%. Contoh soal perhitungan margin laba operasi atau operating profit margin. Perusahaan Sentosa memiliki laba operasi 7.939.401.000 dan penjualan bersih 36.484.030.000. Berapakah operating profit margin perusahaan tersebut? Jawabannya, operating profit margin sama dengan laba bersih sebelum pajak dan bunga per penjualan bersih kali 100%. Maka
7.939.401.000 dibagi 36.484.030.000 kali 100% menghasilkan 21,76%. Jadi operating profit margin perusahaan Sentosa adalah sebesar 21,76%. Perhitungan break even point atau BEP. BEP adalah titik di mana biaya operasional setara dengan keuntungan hasil usaha kita, atau dengan kata lain, perhitungan BEP terbagi atas dua. Yang pertama, BEP unit. BEP unit adalah jumlah minimal unit produk yang kita jual agar berada pada titik impas antara biaya operasional dan keuntungan. Rumusnya, BEP unit sama dengan fixed cost per price kurang variable cost. Kedua, BEP rupiah. BEP rupiah adalah jumlah minimal rupiah yang kita peroleh agar berada pada titik impas. Rumusnya, BEP rupiah sama dengan fixed cost per 1 kurang variable cost per price. Contoh soal perhitungan break even point atau BEP. Biaya operasional per bulan sebuah warung nasi goreng adalah gaji pegawai 1 juta rupiah dikali 5 orang pegawai sama dengan 5 juta rupiah. Listrik 2 juta rupiah, air 500.000 rupiah, sewa tempat 6 juta per tahun atau sama dengan 500.000 per bulan. Biaya 1 piring nasi goreng 8.000 rupiah dengan modal beras, bumbu, telur, bakso, dan gas. Harga jual 1 piring nasi goreng 15.000 rupiah. Maka berapa piring nasi goreng yang harus dijual per hari agar tercapai break even point? Jawab, TFC per bulan sama dengan 5 juta tambah 2 juta tambah 500.000 tambah 500.000 sama dengan 8 juta. Maka TFC per hari 8 juta dibagi 30 hari sama dengan Rp267.000 per hari. Harga jual Rp15.000 dan TVC Rp8.000. Penyelesaiannya, jumlah BEP unit sama dengan N adalah N sama dengan TFC per harga jual kurang TVC. Maka Rp267.000 per Rp15.000 kurang Rp8.000, N sama dengan Rp267.000 dibagi Rp7.000, maka N sama dengan 38 piring. Jadi untuk mencapai BEP, kita harus menjual 38 piring nasi goreng per harinya jika 1 bulannya terdiri atas 30 hari. Perhitungan laba adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu atau periode tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Laba terbagi atas 4. Yang pertama, laba kotor. Laba kotor adalah suatu pengukuran laba usaha sederhana dilakukan dengan membandingkan total pendapatan penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Rumusnya, laba kotor sama dengan total pendapatan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Yang kedua, laba operasional. Laba operasional adalah keuntungan usaha setelah membiayai seluruh biaya produksi dan biaya operasi. Rumusnya, laba operasional sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional. Yang ketiga, laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak berguna untuk mengetahui kemampuan suatu usaha untuk melakukan kewajiban hutangnya. Rumusnya, laba sebelum pajak sama dengan laba operasional dikurang biaya bunga. Yang keempat, laba bersih. Laba bersih adalah kelebihan keseluruhan pendapatan penjualan bersih terhadap seluruh biaya usaha yang meliputi harga pokok penjualan, beban operasi, biaya bunga, dan pajak penghasilan. Rumusnya, laba bersih sama dengan laba sebelum pajak dikurangi biaya pajak. Contoh soal perhitungan laba. Sebuah perusahaan dagang diketahui memiliki pendapatan bersih 100 juta, harga pokok penjualan 60 juta, biaya operasional dengan perincian biaya pemasaran 5 juta, biaya administrasi 10 juta, dengan total biaya 15 juta. Biaya pajak 7.500.000 dan bunga dari hutang 2 juta rupiah. Berdasarkan data-data tersebut, maka hitunglah laba perusahaan tersebut. Jawabannya,
Yang pertama, laba kotor atau bruto. Laba kotor sama dengan total pendapatan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Maka 100 juta rupiah dikurangi dengan 60 juta rupiah adalah sama dengan 40 juta rupiah. Jadi laba kotor dari perusahaan tersebut adalah 40 juta rupiah. Yang kedua, laba operasional. Laba operasional sama dengan laba kotor kurang biaya operasional. Maka 40 juta rupiah dikurangi dengan 15 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Yang ketiga, laba rugi sebelum pajak. Laba rugi sebelum pajak sama dengan laba operasional dikurangi dengan biaya bunga. Maka 25 juta rupiah dikurangi dengan 2 juta rupiah sama dengan 23 juta rupiah. Dan yang terakhir, laba bersih. Laba bersih sama dengan laba sebelum pajak dikurangi dengan biaya pajak. Maka 23 juta rupiah dikurangi dengan 7.500.000 rupiah sama dengan 15.500.000 rupiah. Semoga bermanfaat.